Halo teman-teman desainer, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang hotkeys atau shortcut yang sering digunakan untuk pekerjaan desain di CorelDRAW. Ya teman-teman, ini hanya beberapa shortcut saja yang sering digunakan untuk pekerjaan desain. Walaupun itu hanya dasar atau tidak terlalu banyak shortcut, tapi ini bisa sangat membantu teman-teman untuk mengerjakan desain itu lebih cepat. Kalau misal teman-teman tidak memakai shortcut, biasanya teman-teman mencari di sini ya, file, terus kemudian opsi. Ini akan sangat memakan waktu. Walaupun hanya 2 atau 3 detik, itu sangat berpengaruh untuk teman-teman yang biasanya kerjanya eh, dengan deadline ya. Jadi kalau misal deadline-nya sedang mepet, terus kemudian kita tidak pakai shortcut, tentu akan sangat lama. Oke, teman-teman langsung saja. Jadi ini saya punya file digital flyer. Ini saya pakai shortcut ya, shortcut yang sering saya gunakan dan memang dasar, tapi teman-teman bisa memakainya untuk mempercepat pekerjaan. Pertama, saya ingin menaruh tulisan ini di bawah atau di atas dari gambar ini. Kita anggap saja ini tulisan sekarang ada di atas. Nah, saya ingin memindahkan tulisan ini ada di bawah gambar ini. Maka saya pakai Control Page Down. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misal kita ingin memindahkan teks yang di bawah itu ke atas gambar, maka saya akan pakai Control Page Up seperti ini. Sama juga seperti ini ya. Ini kita pakai Control Page Down. Kemudian untuk mengembalikan Control Page Up. Seperti ini teman-teman. Jadi untuk memindahkan atas dan bawah ini sering kita temukan pada pekerjaan untuk digital flyer atau brosur atau yang berhubungan dengan layout banner. Sering sekali kita ketemukan. Terus kemudian selanjutnya adalah, nah, anggaplah ini adalah 3 objek ya. Jadi saya pakai 3 objek, ini saya copy dulu. Nah, ini kan ada 3 objek ini, bertumpuk-tumpuk ini ya. Nah, coba sekarang saya ingin memindahkan objek yang ini ya. Anggap ini objek yang pertama. Objek yang merah ini ke paling bawah. Maka saya pakai Ctrl N. Ini udah paling bawah nih. Jadi yang tadi itu yang merah itu ada di paling bawah. Kemudian kalau misal kita ingin memindahkan lagi, maka saya coba ya. Ini sekarang Ctrl N, itu udah paling bawah itu. Jadi letaknya ada pas di atas background atau area kerja, work area ya. Terus kemudian kalau misal kita ingin memindahkan ke paling yang atas ya, kita pakai Ctrl Home. Ini udah paling atas. Padahal ini di sini ada berapa objek ini, kan banyak. Begitu teman-teman. Sekarang kita coba lagi yang lain. Shortcut yang sering digunakan di CorelDRAW seperti ini, yaitu Ctrl D. Nah, ini untuk duplikat. Kita ulangi ya. Jadi untuk duplikat objek itu Ctrl D. Bisa juga dengan Ctrl C, Ctrl V, cuman kan itu 2 kali ya. Jadi kalau misal teman-teman pengen langsung duplikat itu hanya Ctrl D aja. Itu langsung duplikat. Nggak usah pakai Ctrl C, Ctrl V. Terlalu lama. Terus kemudian apalagi ya, ini ya, flyer biasanya kita pakai, oh ya, ini tulisan ya. Ini kan paling atas, terus kemudian letaknya di pinggir kiri. Saya ingin tulisan ini ada pas di tengah, tengah dari kotak ini. Ini saya kasih merah aja. Nah, saya pengennya ada di sini nih, supaya di tengah.
Caranya adalah pertama menekan Shift pada keyboard, terus kemudian tekan objek, ya, kemudian tekan tombol C. Teman-teman bisa langsung lihat di keyboard apa yang ditekan, ya. Jadi shortcut itu nanti penting. Tinggal tekan aja huruf C pada keyboard. Terus kemudian jika saya ingin meletakkan ini sejajar di tengah sini, ya. Nah, ini maka saya pakai pertama Shift, terus kemudian menekan kotak pada belakang ini, ya. Saya ingin sejajar dengan kotak yang di belakang, terus kemudian tekan E. Jadi letaknya ini pas sejajar. Jadi kalau misal komputer yang menghitung itu sudah pasti, ya, sudah pas di tengah. Jadi ini pas sejajar dengan kotak. Kalau misal saya ingin meletakkan tulisan ini sejajar dan juga di tengah, maka tinggal menekan C kemudian E. Oke. Nah, kemudian lagi teman-teman, sekarang saya coba ini satu shortcut lagi. Jadi ini kan ada beberapa objek yang berbeda, 1, 2, 3 gitu, ya. Saya ingin menjadikan ini menjadi satu, jadi di grup, ya. Di grup, kalau misal tinggal diklik kanan juga bisa sih, grup, jadinya nanti jadi satu gini. Cuman shortcutnya itu hanya pertama kita select all, terus kemudian Ctrl G, jadi satu. Oke. Nah, teman-teman, ini work area nih, ya. Anggaplah ini A4. Terus kemudian saya ingin meletakkan objek ini, desain ini, itu center dengan work area ini. Caranya adalah menekan P saja. Nah, seperti ini. Ini sudah letaknya tepat di tengah, tepat center. Jadi kalau misalnya nanti ada objek lagi, ya, itu nanti saya pengen taruh di tengah, tinggal P aja. Itu udah tepat di tengah. Oke. Jika sudah, shortcut selanjutnya yaitu shortcut untuk membuat objek. Ini kan ada rectangle, ya, rectangle, kemudian ada circle, ya, ellipse tool. Nah, ini kalau misal saya ingin membuat kotak, biasanya tanpa menekan shortcut itu bebas, jadi work arrange bebas. Tapi kalau misal saya ingin membuat satu kotak persegi, jadi sisinya sama semua panjangnya, maka saya menekan Ctrl. Nah, ini sama ini. Jadi sisinya sama. 1, 2, 3, 4 ini semua persis sama. Oke. Paham, ya? Nah, terus kemudian sekarang kalau misal lingkaran, ya, sama juga. Jadi kalau misal saya ingin membuat lingkaran bebas, ya tinggal gini aja, tanpa shortcut. Tapi kalau saya ingin membuat lingkaran yang benar-benar lingkaran, ya, jadi benar-benar bulat, maka saya menekan Ctrl pada keyboard, kemudian tinggal seperti ini. Nah, ini benar-benar bulat, teman-teman. Kalau tanpa menekan shortcut, maka jadinya gini, bebas. Gitu, ya. Oke. Nah, itu ya teman-teman. Jadi beberapa shortcut ini basic tapi sangat berguna untuk teman-teman yang mengerjakan flyer digital, brosur, atau banner, karena nanti akan sering ditemukan beberapa kasus yang nanti akan berulang-ulang. Jadi kita memindahkan objek, terus kemudian duplikat objek, memindahkan dari atas ke bawah, kemudian membuatnya center, seperti itu. Nah, teman-teman, nanti akan saya bahas lagi shortcut-shortcut yang lain yang lebih advance. Selamat mencoba.